Shalom, selamat hari Minggu, sahabat Leaction Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Hari ini kita akan berbicara tentang tanda terbesar kesalehan. Teks kita dari Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan 17. Mari saya mengajak kita semua untuk membaca di tempat masing-masing. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus akan menerangi firman-Mu ini di dalam hidup kami yang mendengar. Sehingga mereka yang lemah akan dikuatkan. Mereka yang sedang di dalam kebingungan akan mendapatkan damai sejahtera. Mereka yang tidak bisa melihat dengan jernih akan mendapatkan sebuah kejelasan arah yang harus kami tempuh, pilihan hidup kami. Sehingga kemudian sewaktu kami mempercayai firman-Mu, nama-Mu dipermuliakan dan kami hidup bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini adalah perintah pertama Allah di Taman Eden atau Firdaus. Pada saat Allah menciptakan alam semesta, di dalam kisah penciptaan, di dalam Kejadian pasal yang pertama, flora, fauna, lalu pada akhirnya manusia, ditempatkan di Taman Eden. Alkitab mencatat Kejadian 1 bagian terakhir. Semuanya itu sungguh amat baik. Tuhan beristirahat dan senang dengan semua hasil ciptaan. Karena Allah adalah Allah yang indah, Allah yang baik, Allah yang sangat baik. Maka tentulah Taman Eden merupakan taman yang begitu indah. Semua yang diciptakan baik adanya. Termasuk pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dari tampak luar, tidak ada satu alasan pun bagi Adam dan Hawa untuk meragukan akan pohon itu, dan tidak ada satu alasan pun untuk mereka takut atau ada tanda-tanda kematian dari pohon itu dengan buahnya, baik aromanya, baik itu tampaknya, baik itu bahkan kelihatannya itu sedap dan bisa memberi pengertian. Maka tidak ada satupun tanda-tanda kematian dari pohon itu. Tentu kalau misalnya kita lihat pohon itu agak sedikit aneh, buahnya agak menyeramkan, tentu kita bilang, jangan-jangan betul ini. Satu-satunya alasan untuk mereka tahu bahwa pohon itu akan bisa membawa dampak kematian adalah perkataan Allah sendiri. Bagaimana Allah menggambarkan pohon itu. Jadi patokan dari firman ini adalah perintah Allah. Perintah untuk tidak mengkonsumsi, memakan buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Dikatakan pada saat kamu makan, tentulah kamu akan mati. Disinilah sebenarnya ujian yang sesungguhnya. Paul Washer mengatakan, relasi Anda dengan Allah ditentukan oleh relasi Anda terhadap firman Allah. Di dalam sepanjang sejarah manusia, sepanjang perjalanan bangsa Israel, sejarah gereja dari mulai tahun 30 sampai sekarang, bahkan hidup orang percaya secara individu atau secara komunitas, selalu ada satu pertempuran besar yang dihadapi oleh manusia. Pertempurannya adalah ini. Apakah saya akan melakukan sesuatu menurut apa yang benar di dalam pandangan saya, ataukah saya akan mempercayai firman Allah? Inilah sebenarnya pergumulan kita yang terbesar. Inilah peperangan manusia yang terbesar. Apakah saya akan melakukan hanya menurut apa yang benar di dalam pandangan saya, di dalam perhitungan saya, atau saya akan mempercayai firman Allah? Mengapa ini menjadi pergumulan terbesar manusia sepanjang abad? Karena cara terbesar di dalam mendemonstrasikan atau menunjukkan kesalehan atau ibadah
sejati seseorang adalah ketika dia mempercayai firman Allah. Cara terbesar kita memanifestasi, mendemonstrasikan kesalehan kita adalah waktu kita mempercayai Allah dan firman-Nya. Kenapa? Karena sifat, natur, kodrat, serta karakter Allah itu terhubung langsung, punya satu relasi langsung dengan firman atau perkataan Tuhan itu sendiri. Jika kita menolak mempercayai Allah dan mentaatinya, maka sebenarnya kita sama saja sedang menolak semua yang dikatakan Allah tentang karakternya. Bila kita menolak Allah itu adalah Allah yang adil, maka kita sedang menolak semua perkataan yang dikatakan oleh firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tentang Allah yang adil. Bila kita menolak untuk mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang suci, Allah yang akan siap untuk menghakimi orang yang melanggar atau yang melawan ketetapan-ketetapannya, maka kita sama saja sedang menolak semua yang Allah katakan tentang karakternya sebagai Allah yang adil. Panggilan Allah kepada Adam dan Hawa pada waktu itu adalah, maukah engkau percaya kepada perkataan Allah? Dan panggilan Allah ini sekarang juga sama kepada kita semua. Maukah kamu mempercayai firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Kalau kita mau mengenal Allah, ya kenalilah lewat firman-Nya. Dalami firman Tuhan. Karakter Allah yang murni, tidak bercacat, yang tidak bercela, yang kudus, yang kekal, yang adil, yang baik, yang mulia. Semua itu ada di dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu bukan saja mengatakan apa yang benar, tetapi Dia juga mengetahui kebenaran itu sendiri. Karakter Allah dan perkataan Allah adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sedang menolak perkataan Allah lewat firman, maka kita sedang menolak karakternya. Kalau kita mengatakan aku percaya kepada Allah dan karakternya, kodratnya yang ilahi, maka aku juga harus percaya dan memperlakukan perkataannya sebagai perkataan yang layak dipercaya dan memiliki kodrat ilahi. Jadi tantangannya yang harus diputuskan kepada kita semua pada hari ini. Apakah saya akan mempercayai dan mentaati firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab? Karena relasi saya dengan firman Tuhan menentukan relasi saya dengan Allah. Menentukan devosi saya dengan Allah sendiri. Hari ini, apakah kita akan memutuskan untuk mempercayai firman Tuhan? Sekalipun mungkin tidak ada tanda-tanda untuk kita percaya kepada perkataan firman itu. Mari kita lihat contoh kembali di dalam Taman Eden. Adakah alasan atau tanda-tanda dari pohon itu bahwa dia akan bisa menyebabkan kematian kepada mereka yang memakan? Tidak ada. Tetapi hanya ada satu yang mengatakannya. Allah berkata, pada waktu kamu makan buah pohon itu, seketika itu juga kamu mati. Cuman itu dasarnya. Coba kita lihat contoh di Perjanjian Baru. Kisah Perjanjian Lama yang dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apa yang dimaksud dengan pernyataan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga? Kalau kita lihat pernyataan Paulus ini, kita kembali kepada bagaimana Abraham sewaktu dia mendengar janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa dan anak yang
dari keturunan perjanjian itu adalah anak yang datang dari Sarah, istrinya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi manapun juga, mari kita lihat sisinya Sarah. Sisinya Sarah dikatakan dia sudah tua. Sarah sudah mati pucuk atau rahimnya sudah tertutup. Dengan kata lain, dia tidak punya kemampuan untuk melahirkan anak. Untuk mengandung kembali sudah tidak ada. Sementara dari sisi Abraham, dia melihat Abraham itu dengan alasan apapun tidak mungkin bisa memiliki anak dengan umur 99 tahun. Sudah tua. Dia tidak kuat untuk beroleh keturunan. Abraham sudah tua, Sarah rahimnya sudah tertutup. Tetapi dikatakan, apa yang membuat dia berharap juga cuma satu. Perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan telah berjanji, kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Ketika tidak ada alasan apapun, hanya ada satu yang membuat dia berharap, yaitu firman Tuhan. Abraham memutuskan untuk mempercayai perkataan Tuhan sebagai alasan kenapa dia masih terus berharap untuk memiliki anak dari rahim istrinya Sarah. Sekarang mari kita lihat Yesus Kristus. Pada waktu dia berpuasa di padang belantara 40 hari lamanya. Dan kemudian setelah dia berpuasa, laparlah ia. Lalu datanglah si penggoda, si iblis. Dan ketika si setan meminta dia untuk mengubah batu-batu itu menjadi roti. Di dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang Yesus lakukan ketika dia menghadapi keadaan di mana seluruh situasi itu punya alasan untuk dia bisa mengubah batu menjadi roti karena dia Allah. Dan Allah pernah mencurahkan dari langit bentuk mana yang bisa dirubah menjadi makanan. Tetapi Yesus berpegang kepada perkataan Allah yang tertulis di dalam Torah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengalahkan bujukan dari si setan dengan perkataan Tuhan. Bila saja Adam dan Hawa menjawab bujukan si ular itu seperti Yesus menjawab setan, mungkin keadaan akan berbeda. Jadi sepanjang sejarah manusia, narasi-narasi yang ada di dalam kitab suci, itu semua merupakan kisah tentang manusia yang berhasil mempercayai perkataan Tuhan dengan manusia yang gagal mempercayai Tuhan dan perkataannya. Manusia yang berhasil mempercayai dan melakukan perkataan Tuhan dengan manusia atau bangsa yang gagal mentaatinya. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, walaupun fakta-fakta sekeliling kita ini justru bertolak belakang dengan janji Tuhan, maka hari ini kesalehan devosi kita terbesar sedang diuji. Akankah kita mempercayai apa yang kita lihat dan mengambil keputusan berdasarkan itu semua semata-mata, atau kita mempercayai perkataan Tuhan dalam firman-Nya? Ternyata untuk mempercayai Allah dan firman-Nya itu, kita punya dua musuh terbesar. Apa itu? Yang pertama, sikap masa bodoh atau tidak peduli, ignorance. Ini bahkan terjadi sampai sekarang. Kemerosotan di dalam gerakan dan dalam kekristenan, kemerosotan moral, kemerosotan rohani di dalam bangsa, di dalam peradaban manusia, itu semua terjadi karena ketidakpedulian terhadap firman Allah. Mereka menganggap apa yang dikatakan oleh budaya, oleh norma-norma orang banyak, lebih berharga daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Keadaan dunia lebih berharga daripada perkataan firman Allah. Ignorance. Kita mengabaikan. Kita tidak mau memeriksa apa yang Alkitab katakan tentang keadaan itu.
kita mau memastikan apa yang ada sekitar kita itu jauh lebih berharga daripada perkataan Allah. Ketika para pengkhotbah, para pemberita firman tidak berani untuk menyatakan firman Tuhan tentang apa yang sedang terjadi, maka kita sedang membuat umat Tuhan menjadi orang yang masa bodoh kepada firman Tuhan. Bahaya yang kedua, musuh terbesar kedua adalah ketidakpercayaan. Nah, ternyata ketidakpercayaan dan ketidaktaatan ini memiliki hubungan langsung. Dan ini dibuktikan di Alkitab. Ketika seseorang memutuskan untuk tidak percaya kepada Allah, maka dia akan memberontak dan menjadi tidak taat kepada Allah. Itu terjadi baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Jadi pertanyaan yang besar kepada kita hari ini, akankah saya melakukan kesalahan yang sama dengan nenek moyang saya, yaitu Adam dan Hawa? Atau saya akan mengikuti jalan Yesus Kristus untuk mentaati semua perkataan dari firman Tuhan? Allah Putra Selamat melayani di dunia ini untuk penebusan manusia. Dia memiliki satu fitur yang tidak pernah berubah, yaitu dia mentaati, tunduk kepada semua yang diminta oleh Allah Bapa. Itulah peranan dia sebagai Allah Putra. Menundukkan diri untuk bisa membawa manusia kepada keselamatan, mendekat kembali kepada Allah, dan memiliki relasi yang baru dan yang intim. Pertanyaannya kepada kita, akankah saya mempercayai Allah dan mentaati firman-Nya? Karena dengan saya mentaati firman, dengan dimulai dari mempercayai firman-Nya, mentaati firman-Nya, maka kita dengan melakukan itu sedang memuliakan Allah. Nah, sekarang mari kita kembali lagi kepada bagaimana manusia jatuh pertama sekali. Di dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan dia. Hawa, perempuan itu, mempercayai apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari orang lain, dari sumber lain yang bukan dari perkataan Tuhan. Dan karena itu dia jatuh, dan dia juga membawa suaminya jatuh. Adam bukan jatuh karena mendengar istrinya. Karena seringkali saya belajar, banyak nasihat-nasihat istri saya justru menyelamatkan keputusan-keputusan saya. Yang menjadi persoalan Adam, dia sedang mendengar perkataan istrinya yang bertentangan dengan firman Allah. Dia sedang mendengar nasihat atau permintaan dari istrinya yang sedang mendengar dari sumber lain dan bukan dari perintah Tuhan. Jadi dengan kata lain, manusia pertama ini jatuh karena mereka mendengar suara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita mesti hati-hati dengan suara-suara yang kita dengar. Suara itu bisa datang dari dunia, dari apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Suara itu bisa datang dari diri kita, yang karena keberdosaan kita ini rusak. Kita ini sudah produk cacat, sehingga pikiran kita ini tidak pernah bisa menjadi lurus, sempurna. Apapun yang kita miliki, yang kita yakini bisa saja itu sudah terpelintir, sudah tidak sempurna. Sehingga kita akan melakukan sesuatu pasti akan jadi berujung gagal. Atau suara yang kita dengar suara dari setan, yang tentu atas nama Allah dia bisa memakai perkataan Tuhan
Lihat perkataan si ular ini yang mengatasnamakan Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 1b. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi dia mau mengatakan, Tuhan, percaya nggak kamu bahwa Tuhan mengatakan semua pohon ini jangan kamu makan? Kan bertentangan. Justru perintah Tuhan itu apa? Semua buah dari pohon yang ada di Taman Firdaus ini boleh kamu makan. Tetapi iblis membalikannya. Karena dusta itu adalah perkataan separuh benar yang dibungkus menjadi kebenaran, atau perkataan setengah benar atau kebenaran yang dipelintir dan menjadi dusta yang dianggap orang sebagai sebuah kebenaran. Dan kalau dusta ini terus-menerus dikumandangkan, digaungkan, itu satu hari orang percaya bahwa itulah kebenaran. Dan itu yang sedang terjadi saat ini. Banyak suara-suara yang mengatasnamakan Tuhan. Itu bisa kita dengar dari mimbar, kita bisa dengar dari siaran-siaran TV atau di digital media. Dan bahkan dikatakan atas nama Tuhan, dijanjikan bahwa mereka tidak akan mati bila makan buah itu. Justru akan menjadi serupa dengan Allah. Inilah sebenarnya banyak filsafat-filsafat kontemporer yang asalnya sama dengan pikiran si iblis dari Taman Eden itu. Oleh karena itu, sahabat sekalian, kita harus memutuskan untuk memahami apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita harus mengambil keputusan, mempelajari firman Tuhan. Akankah harus lewat sekolah Alkitab? Tidak. Tetapi saudara perlu dimuridkan dalam pikiran kita, supaya pikiran kita ini tunduk kepada pikiran Kristus. Tunduk kepada firman Allah. Libatkan diri saudara di dalam gereja yang mengajarkan firman Tuhan secara runut dan terarah, teratur, dan sehat. Di mana pemberitaannya datang dari Alkitab itu sendiri. Saudara harus mempelajarinya. Karena iblis lebih canggih di dalam memelintir, di dalam memfabrikasi dusta, dan akan kelihatan seperti sebuah kebenaran. Apa ya hasilnya? Hasilnya adalah orang-orang akan menganggap remeh kata ini, dosa. Kalau sekarang ini, sahabat sekalian, ngomong aja sama teman lain, bilang, lu dosa lu, berdosa itu. Mungkin mereka akan ketawa. Mungkin mereka mengatakan, alah itu mah gak usah bungkus dengan dosa lah, mungkin cara yang lain. Mungkin kita bungkus dengan kata yang lebih lunak, yang lebih kedengaran enak di telinga. Ya, daripada zina mendingan kita bilang selingkuh. Ya, atau kita bilang sebagai healing alternatif lain. Selingan dari pernikahan kita yang monoton, apapun namanya. Seringkali kita menganggap remeh dosa karena kita tidak tahu dengan siapa kita berhadapan pada waktu kita berdosa. Dengan siapa? Siapa yang sebenarnya kita lawan pada waktu kita sedang melakukan dosa? Sahabat sekalian, bila kita sadar, mata kita terbuka akan siapa yang kita hadapi pada waktu kita berdosa, yaitu Allah sendiri, maka mungkin kita tidak akan mampu melihat dosa itu seperti sekarang ini yang begitu remeh. Coba lihat ketika anak yang hilang di dalam Lukas 15 kembali dari kehancurannya, dia datang kepada bapaknya dan dia berlutut, dia mengatakan, ampuni aku karena aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Sorga berarti dia sedang berdosa kepada Allah dan kepada ayahnya. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Aku jadi budak saja. Betapa dia menyadari akan keberdosaannya. Sebab yang dia hadapi adalah Allah sendiri. Sahabat sekalian, bila kita sadar ini, bahwa saya sedang berhadapan dengan Allah yang kudus, Allah yang tidak kompromi, Allah yang siap untuk menghakimi dan penghakimannya adalah neraka, kematian, keterpisahan kekal. Saya yakin kita tidak berani
untuk hidup sembrono dalam dosa-dosa kita. Kita sedang berdosa terhadap Allah yang ada di kitab suci. Bukan Allah buatan manusia atau filsafat manusia. Masih ingat di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Ketika Yesaya melihat kekudusan sorga. Dia melihat kerubim, serafim berterbangan. Dan mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah engkau Allah semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Pada waktu dia melihat akan kesucian dan kekudusan Allah itu, maka dia berteriak dan mengatakan, celakalah aku, orang yang najis bibir. Aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Hari ini coba lihat. Orang-orang mencaci maki otoritas. Dan mereka tidak ada konsekuensi yang berat atas nama restoratif justice. Orang cuman minta maaf dan tanda tangan di atas materai tanpa menjalani konsekuensi yang menyakitkan mereka. Padahal mereka sedang berhadapan dengan otoritas yang dilindungi oleh undang-undang. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ini hanya main-main. Sehingga mereka makin lama makin berani untuk melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Kalau orang tua tidak mendisiplinkan anaknya yang tidak sopan dalam perkataan dan tidak hormat kepada otoritas, maka kita sedang mengizinkan anak kita menjadi monster yang akan bertindak seenaknya tanpa penuh rasa hormat. Tetapi bila kita melihat Allah seperti Yesaya melihat Allah, tentu hidup kita tidak akan sama lagi. Respon Yesaya, dia begitu hancur dan dia mengizinkan Tuhan menguduskan bibir mulutnya dan merespon panggilan Allah untuk pergi dan memakai bibir mulut yang sudah dikuduskan ini untuk memberitakan keselamatan Allah kepada bangsa-bangsa. Kalau kita melihat semua orang-orang yang berhadapan dengan Allah secara pribadi, Nuh, Musa, Abraham, apakah mereka sempurna? Daud, Israel, Saulus, apakah mereka sempurna? Enggak. Nuh hidup di dalam keadaan yang hancur, di masyarakat yang hancur. Abraham yang hampir menjual istrinya, menipu istrinya untuk keselamatan dirinya dengan Firaun. Musa yang sudah bertemu muka dengan Tuhan, tetapi kemudian menjadi marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Israel yang kerap kali, sekalipun mereka mendapatkan perjanjian dengan Allah, kerap kali menyembah berhala yang menyakitkan hati Tuhan. Daud, seorang pembunuh berencana, pengambil istri orang. Bahkan Saulus, penganiaya jemaat. Mereka semua, kalau berhadapan di hadapan Allah, maka iblis punya akses untuk mengatakan, Tuhan, mereka semua layak dihukum mati. Mereka semua layak masuk neraka. Dan hal yang sama dengan kita berdiri di hadapan Allah. Iblis akan datang mendakwa kita dan mengatakan, Bapak ini, Ibu ini, dia layak masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Dia akan terus mendakwa kita siang dan malam. Itu yang Alkitab katakan. Dan meyakinkan Allah bahwa semua manusia dalam dosa-dosanya harus dibinasakan selama-lamanya di neraka. Tetapi saat yang sama, ketika iblis terus-menerus mendakwa di hadapan Allah, Allah Bapa mengatakan, setan, Lucifer, lihat di Kalvari itu. Lihat putra Allah yang di Kalvari, yang sudah berhasil mentaati firman-Ku sepenuhnya tanpa salah selama dia hidup. Dan pada waktu dia disalibkan, dia tidak berdosa. Dia menanggung semua kemurkaan-Ku untuk semua manusia. Dan di situ Yesus, Allah Putra,
berhasil tanpa gagal menyelesaikan semua persoalan dosa manusia. Dan karena Yesus berhasil menanggung kemurkaan Allah di Kalvari dan membuat kita, membuat Nuh, Abraham, Musa, Israel, Daud, Yesaya, Saulus, saudara dan saya bisa memanggil Allah sebagai Bapa, dan kita dipanggil Allah sebagai anak-anak yang terkasih. Bukan lagi pembunuh, bukan lagi pezina, bukan lagi penipu, bukan lagi pemarah, pemabuk, penganiaya, teroris, tetapi anak-anak Allah yang dikasihinya. Sahabat sekalian, bersediakah kita untuk mengambil keputusan mempercayai Allah dengan mempercayai semua perkataannya hari ini? Sekalipun tidak ada alasan sama sekali atau tidak ada dasar sama sekali untuk kita mempercayai janji Allah, kecuali janji Allah itu sendiri yang adalah karakter, sifat, natur, kodrat Allah sendiri. Dan Alkitab berkata, Allah tidak akan bisa menyangkali perkataannya, tetapi semua yang dikatakannya pasti akan digenapi. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi tidak ada satupun firman Allah yang akan gagal. Semuanya akan memenuhi dan menggenapi pada waktu yang ditetapkan. Bapa di surga, ampunilah kami yang meremehkan kata dosa itu dan menganggap itu sebagai sebuah tindakan sembrono, bercandaan, dan tidak mendapatkan konsekuensi besar. Hari ini kami menyadari kami sedang berhadapan dengan Allah yang kudus, dan kami tiap hari mendapat kesempatan didakwa siang dan malam oleh si iblis. Tapi kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang di Kalvari berhasil menanggung semua murka Allah, dan oleh ketekunannya Dia menggantikan itu dengan sukacita, keselamatan, sehingga hari ini Engkau memanggil kami anak-anak yang terkasih. Dan biarlah kiranya kami memutuskan untuk mentaati firman-Mu, mempercayai Allah dan mempercayai firman-Mu, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.